Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehah kelas 9 Generasi Nahdien, generasi penerus bangsa. Bertemu lagi dengan saya Ibu Catur Apriliani dalam pembelajaran IPA. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan. Rajin mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Memakai masker. Kemudian menjaga jarak kurang lebih 1 meter, memakan makanan yang bergizi, kemudian rajin berolahraga. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas materi bab 3 yaitu tentang pewarisan sifat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang istilah-istilah dalam pewarisan sifat, ada istilah kenotip, ada fenotip, ada heterozigot, homozigot, ada parental, filial, dan lain-lain. Kemudian juga cara mencari gamet. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang hukum pewarisan sifat. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat membuktikan hukum satu Mendel atau yang sering disebut dengan hukum segregasi melalui diagram persilangan. Ilmuwan yang pertama kali melakukan penelitian tentang pewarisan sifat adalah ilmuwan dari Austria yang bernama Gregor Mendel, sehingga beliau disebut sebagai bapak genetika. Gregor Mendel melakukan penelitian menggunakan kacang ercis, itu yang ada pada gambar, bentuk dari kacang ercis seperti itu. Mendel menggunakan kacang ercis karena memiliki beberapa kelebihan. Alasannya yang pertama, karena kacang ercis atau Pisum sativum ini lebih bervariasi, baik dari warna bunga, kemudian bentuk biji, warna kulit dari kacang ercis juga bervariasi. Yang kedua, dapat melakukan penyerbukan sendiri karena kacang ercis memiliki bunga lengkap. Kemudian yang ketiga, mudah dilakukan persilangan. Yang keempat, daur hidupnya lebih pendek, umurnya lebih pendek. Kemudian kelima, keturunannya banyak dan mudah dipeliharanya. Itulah alasan kenapa Mendel menggunakan kacang ercis atau Pisum sativum sebagai alat untuk penelitian. Percobaan Mendel yang pertama menghasilkan hukum satu Mendel yang diperoleh dari hasil perkawinan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Misalnya dari warna bunga saja, satu ungu, satu putih, atau satu merah, satunya putih. Nah, ternyata dari percobaan yang pertama ini menghasilkan hukum satu Mendel atau hukum segregasi yang berbunyi, pada waktu pembentukan gamet itu akan terjadi segregasi. Segregasi itu pemisahan alel atau variasi gen secara bebas. Yang tadinya diploid 2 sel menjadi haploid hanya 1 sel saja. Persilangan monohibrid ada 2 macam, yaitu ada persilangan monohibrid dominan penuh dan monohibrid intermediate. Yang akan kita pelajari hari ini adalah monohibrid dominan penuh. Contohnya, persilangan antara kacang ercis berbunga ungu dominan dengan genotip U besar dengan kacang ercis berbunga putih resesif sehingga menggunakan huruf kecil, U kecil. Maka diagram persilangannya kita mulai dari parental yang pertama, disingkat dengan huruf P1. Induk jantannya kita ambil berwarna ungu dan induk betinanya yang berwarna putih. Induk jantan berwarna ungu bergenotip U besar, disilangkan dengan bunga yang berwarna putih U kecil. Kedua-duanya ini mempunyai genotip yang homozigot, sama, dua-duanya huruf besar atau dua-duanya huruf kecil. Seperti materi yang kemarin mencari gamet, rumusnya 2 pangkat N. Sehingga di sini karena N-nya tidak ada yang heterozigot, maka 2 pangkat 0. Bilangan berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1, maka gamet yang dihasilkan induk jantan hanya 1 gamet, induk betina juga hanya 1 gamet. Induk jantan hanya U besar, induk betinanya U kecil. Jika gamet U besar disilangkan dengan gamet U kecil menghasilkan keturunan yang pertama
F1 U besar U kecil. Karena di situ ada huruf U besar, maka bunga yang terlihat adalah warnanya ungu. Untuk menghasilkan keturunan kedua, kita bisa menyilangkan antar keturunan yang pertama, antar F1 kita silangkan. Maka bunga warna ungu, U besar U kecil disilangkan dengan bunga warna ungu yang sama yaitu U besar U kecil. Nah, di sini genotipnya itu heterozigot. Maka untuk mencari gametnya ada satu pasang genotip yang heterozigot 2 pangkat 1 karena N-nya 1. Maka gamet yang dihasilkan ada 2 pangkat 1 itu hasilnya 2. Nah, pada pembentukan gamet inilah terjadi hukum satu Mendel, hukum segregasi. U besar U kecil memisah. Yang tadinya diploid menjadi haploid, gametnya yang jantan U besar U kecil, yang betina juga sama, dari U besar U kecil menjadi gamet U besar dan gamet U kecil. Jika genotip U besar jantan disilangkan dengan gamet U besar betina menghasilkan keturunan yang kedua itu U besar, warnanya ungu. Gamet U besar jantan disilangkan dengan gamet U kecil betina menghasilkan U besar, U kecil, warnanya juga ungu. Karena di situ ada huruf U besar yang bersifat dominan. Kemudian U besarnya betina disilangkan dengan U kecilnya jantan menghasilkan U besar, U kecil. Warnanya juga ungu. Gamet U kecil jantan disilangkan dengan gamet U kecil betina menghasilkan genotip U kecil yang berwarna putih. Nah, dari induk yang pertama, yang kedua ini P2 kan hanya warna ungu dan ungu, tapi ternyata menghasilkan anakan yang berwarna putih. Oh, ternyata kedua induk itu membawa sifat warna putih, ada huruf U kecil, yaitu dari keturunan yang pertama itu P1. Nah, di situ ada U kecil, neneknya warna putih, maka putunya nasi warna putih. Nah, U besar, U kecil itu warna ungu, yang U kecil warnanya putih. Sehingga ada 3 macam genotip dan 2 macam fenotip. Perbandingan rasio genotipnya adalah U besar banding U besar, U kecil banding U kecil. U besar ada 1, U besar U kecil ada 2, sedangkan U kecil ada 1, sehingga perbandingannya 1 banding 2 banding 1. Atau 25% banding 50% banding 25%. Perbandingan rasio fenotipnya adalah 2 warna, ungu banding putih. Ungunya ada 3, putihnya ada 1, 3 banding 1. 75% banding 25%. Nah, sampai di sini semoga anak-anak sudah paham semuanya tentang persilangan monohibrid. Untuk lebih memahaminya, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut. Persilangan antara bunga pukul 4 Mirabilis jalapa berwarna putih dominan M besar dengan warna putih resesif M kecil. Silakan dibuat diagram persilangannya dari parental yang pertama sampai menghasilkan keturunan yang kedua atau F2. Nah, biar kalian lebih paham, selain mengerjakan, kalian catat semua materinya. Nah, seperti hadis Rasulullah, kita disuruh untuk mengikat ilmu dengan cara menulisnya. Sehingga semoga ilmu yang kita peroleh bisa kita pahami, bisa kita amalkan. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, di video pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang persilangan monohibrid yang kedua, yaitu persilangan monohibrid intermediate. Nah, kesimpulannya untuk pertemuan hari ini adalah pada pembentukan gamet persilangan monohibrid terjadi segregasi atau pemisahan alel secara bebas. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat belajar dari rumah, stay at home, study at home. Semoga sebentar lagi kita bisa tatap muka belajar lagi di sekolahan bersama-sama. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.